Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Immanuel Tama dengan 4 10 10 30 91. Di sini saya akan membahas tugas materi kedua dari mata kuliah Desain Analisis Algoritma. Di sini ada 4 soal. Yang pertama itu kita disuruh membuat program mengecek apabila tiga bilangan itu diinputkan menghasilkan segitiga siku-siku. Kita buat dulu algoritmanya dengan fungsi right triangle checker dengan inputan number. Jadi sesuai dengan nama fungsinya, di sini kita mencari segitiga siku-siku yang didapat dari hasil dari tiga bilangan. Inputannya ini harus angka positif lebih dari satu. Output akan true jika tiga bilangan tersebut membentuk segitiga siku-siku, akan false jika tidak. Jadi kita input dulu tiga buah bilangan, input ke sisi miring, sisi tegak, dan sisi bawah. Jadi kita masukkan nilainya ke sisi miring, sisi tegak, dan sisi bawah. Setelah itu kita masuk ke cabangan if else. If di sini kita memakai jika sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat tambah sisi bawah kuadrat, maka yang di return adalah true. Itu pun sebaliknya. Jika tidak sama, maka yang dihasilkan adalah false. Soal kedua ini mencari range selisih dari terkecil dan terbesar dari sebuah array. Masuk yang kedua. Di sini nama fungsinya adalah max min array range dengan inputan list. Sesuai namanya kita mencari bilangan terkecil dan terbesar dengan inputan list atau array, yang mana bilangan ini adalah bilangan real. Outputnya ini adalah hasil dari selisih tersebut. Kita buat dulu yang pertama untuk mencari nilai terbesarnya. Di sini nilai terbesarnya kita masukkan indeks ke 0 dari list A untuk dimasukkan ke nilai terbesarnya, atau di sini variabelnya maxfall. Jadi kita inputkan dulu ke dalam, setelah itu untuk I sama dengan 1 sampai N min 1, maka yang dilakukan adalah percabangan pertama, yaitu jika indeks pertama dari list A itu lebih besar daripada maxfall, maka maxfall-nya ini diganti menjadi list pertama, indeks ke I, gitu maksudnya. Lalu dihasilkan return maxfall. Selanjutnya, jika di yang selanjutnya ini adalah minfall. Minfall ini kita masukkan lagi yang seperti awal. Jadi indeks ke 0 ini dimasukkan ke minfall, variabel minfall. Itu for I sama dengan 1 sampai N min 1, maka yang dilakukan adalah jika A indeks pertama, list A dari indeks pertamanya ini kurang dari minfall, maka minfall ini yang dimasukkan ini adalah A indeks. Jadi indeks yang kita pakai ini dimasukkan ke minfall, maka menghasilkan nilai minfall. Setelah itu kita mulai ke range, ke selisihnya. Jadi maxfall dikurang minfall ini dimasukkan ke dalam range. Baru kita panggil range-nya. Selanjutnya soal nomor 3. Ini kita disuruh men-trace variabel dari algoritma max elemen dengan inputan list A sama dengan 2, 3, 1, 7, 8. Terus jelaskan apa yang dicari dari algoritma tersebut. Lanjut, di sini saya jelaskan dulu algoritmanya. Yang pertama, ini kita mencari dengan sama kayak nama fungsinya, max elemen. Jadi kita mencari yang terbesar. Seperti area algoritma yang saya buat sebelumnya, di sini saya menggunakan algoritma serupa. Jadi kita input dulu array-nya yang dimasukkan. Seperti yang kita tahu, dimasukkan itu adalah 2, 3, 1, 7, dan 8. Yang kita pakai adalah itu. Selanjutnya, yang diharapkan itu adalah nilai terbesarnya. Jadi kita masukkan dulu indeks ke 0 ke dalam variabel maxfall. Habis itu untuk I sama dengan 1 sampai N min 1, maka dilakukan jika I indeks ke I, jika list indeks I, list A indeks ke I lebih besar daripada maxfall, maka list indeks ke I itu masuk ke maxfall. Baru kita panggil return maxfall. Seperti itu. Selanjutnya, untuk men-trace ini, jadi seperti yang kita lihat kan, pertama itu untuk eksekusi baris yang pertama, maxfall-nya ini kan akan 0, yaitu 2 nilainya. Untuk I-nya ini masih ke 0. Terus
N-nya ini kan ada 5, yaitu tadi kita bisa lihat ada 2, 3, 5, 2, 3, 1, 7, 8. Nah, jadi kita masukkan N-nya ini 5. Variabel maksnya ini diisi jadi 2 kan. Selanjutnya untuk perulangan yang kedua, itu variabel I-nya ini kan jadi 1. I-nya itu 1. Nah, indeks pertamanya ini itu 3. Jadi kita cek di sini, variabel I itu diisi 1 kan. Pengecekannya ini kita cek, setelah udah dicek, karena 3 lebih besar daripada 2, maka max nya diganti menjadi 3. Seperti itu terus sampai dapat perulangan yang menghasilkan nilai 8 yang paling besar. Selanjutnya, ada soal nomor 4. Eh, di sini soal nomor 4 ini, itu disuruh mentrace lagi dengan algoritma Enigma dengan inputan matriks di bawahnya. Habis itu jelaskan apa yang dicari. Nah, di algoritmanya seperti ini. Pertama, kita buat dulu fungsi Enigma dengan inputan list dengan dua kondisi, jadi 0 sampai n-1, 0 sampai n-1. Jadi bentuknya itu matrix. Selanjutnya kita input matrix ya kan untuk real number. Habis itu kita masuk ke for i sama dengan 0 sampai n-2. Terus baru dilakukan untuk for yang kedua ini pakai variabel j. I sama dengan 1 dan i plus 1. J ini dimasukkan i plus 1 sama dengan j ini 1 sampai n-1 dilakukan. Setelah itu masuk ke percabangan. Jika A ini 1, I, J tidak sama dengan A, J, I, maka yang dihasilkan adalah false. Jika tidak demikian, maka perulangan akan terus berulang sampai semuanya terreturn true gitu. Seperti pada tabel di bawah ini, jadi pertama kita eksekusi itu kan I-nya 0, J-nya ini belum ada nih. Gitu. Perulangan dengan I 0 dengan N sama dengan 3. Jadi itu untuk perulangan yang pertama. Perulangan yang kedua ini, I-nya itu sama dengan 0, dengan J itu sama dengan 1, dengan N-nya ini masih 4. Maka kita cek I, J ini 0,1, itu nilai N, nilai hasilnya itu adalah 6. Kalau kita lihat di table matriksnya. Lalu selanjutnya, perulangan ketiga itu 0,1. I-nya 0, J-nya 1. Dan dengan N, mengecekkan I dan J, I, J dengan J, I. Karena hasilnya itu berbeda, 6 dan 4 yang dihasilkan adalah false. Itu. Selanjutnya, ternyata sudah selesai sampai kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.